marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang dirahmati oleh Allah. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang. Baiklah, ibu-ibu yang kami hormati, kita akan memulai acara pengajian rutin bulanan ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ujang Zainal Mutakin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات والمعنى الله أعلم بالمراد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bil murad. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim Baitur Rahman yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam taufik dan hidayahnya kepada kita, terutama nikmat keimanan, keislaman, dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan ini akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita terus mampu untuk berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam ma'asalam ayyuhuna ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu
datang ke sini mau ngapain Ibu? Mau talim, mau ngaji ya Bu ya. Ini di sini mereka nih. Iya. Soalnya kalau ada yang salah mereka nggak bisa ngebenerin. Kalau di sini boleh di sini kita debatnya boleh. Itu kan maknanya. Ini ada berapa orang ini majlis taklim di sini? Alhamdulillah ya Bu. Adalah 20 umat. Masih ada nanti nuntut dia sedikit-sedikit lama-lama banyak juga nanti penuh pojokannya saja. Panitia sudah kaget dikirain saya nggak mau datang katanya. Padahal kalau tidak diundang insya Allah datang. Karena kebetulan sekarang itu lagi ada kawin ta'aruf musabaqah tilawahil Quran tingkat provinsi Banten di Serang. Karena saya sebagai penyuluh penerangan agama sebetulnya punya tugas harus mengerahkan massa. Tapi saya sudah kagum janji sama panitia Majelis Taklim Baitul Rahman. Mau tidak mau saya cancel ke sana tetap begini. Bukan tidak percayakan dapat lagi ustaz yang lain, bukan, tetapi sudah kagum seperti saja. Janji itu mah. Ibu-ibu adik sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mendorong kepada ibu-ibu bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang banyak dan sedikitnya kita ngaji. Juga tidak memandang ilmu apa yang kita dapatkan dari majelis taklim. Tetapi kemauan kita datang ke tempat ini saja itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi catatan amal baik yang insya Allah hasilnya nanti akan kita petik di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Memang begitu Pak Ustaz Ujian, betul, karena Allah dan Rasulnya katakan man salama tariqan ila ilmi sallallahu ta'ala tariqan ila jannah. Barang siapa orang yang mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu adik sekalian yang saya hormati, salah satu alam dalam fase perjalanan yang akan kita tempuh sebagai manusia, salah satu alam, kalau kita hidup di mana sekarang? Alam apa? Alam dunia. Nah, salah satu alam yang akan kita hindari, satu di antara sekian alam itu adalah ada yang namanya alam barzakh atau alam kubur. Wah, ya kaget ini. Sekarang itu dua kuburan berbahaya. Ada berapa alam itu? Alam itu. Pertama ada alam ruh. Ya, saat ini alam ruh itu alam sebelum kita muncul itu ruh itu sudah ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah alam ruh baru masuk kepada alam rahim. Alam rahim itu alam makhluk ini ruh, dititipkan ruh di situ kepada tubuh kita itu alam rahim. Itu. Ini perjalanan kita. Lalu kemudian ada lagi yang namanya alam. Setelah alam rahim, alam dunia. Kita baru masuk ke fase yang ketiga, yaitu alam dunia. Di situ tempat kita menabung, di situ tempat kita berinvestasi amal, di situ tempat kita nyimpan amal untuk kita temui nanti pada proses pembangkitan, penghisaban dan pembalasan. Setelah alam dunia, maka masuk ada yang namanya alam kubur. Alam kubur itu adalah kalau yakin nggak? Baik, kalau mengikat ini saya kan, iya. Ibu adik sekalian yang saya hormati, ya fase
tinggal setelah ini ada namanya alam kubur. Yakin kalau kita mau ke sana? Yakin ya? Masya Allah. Bisa? Allah, kalau nggak yakin, kata itu pada rumah saya, nanti belakangnya. Ya, ya memang kita harus yakin akan adanya alam kubur nanti. Karena itu bagian dari keimanan kita, iman kepada yang gaib kan? Kita wajib iman kepada yang gaib. Itu iman kepada yang gaib. Iman dari mana landasannya? Rukun iman. Ada nggak rukun iman? Ada nggak beriman kepada yang gaib? Sangat jelas kepada ibadah yang hafal nggak? Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada di situ kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa sih yang namanya yang gaib itu? Sesuatu yang dinaskan, diterangkan di dalam Al-Quran, tetapi mata kita tidak bisa melihat, tangan kita tidak bisa meraba, itu adalah alam yang gaib. Malaikat Anda kita tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, tetapi kita iman ya, malaikat. Begitu dengan alam kubur. Yang tidak yakin ke sana, maka aturan dulu. Kalau saya yakin, yakinnya akan ada. Ini masih ngantuk kalau nanti bisa-bisa pulang dari sini terkenci tentang bagaimana ada kubur itu. Nanti kita bahas. Nah, maksud saya itu. Tapi kan terkadang kita suka lupa ya Bu ya. Apalagi kalau duit lagi banyak, suami lagi nurut-nurutnya lupa kayak dalam kubur itu ya Bu ya. Ada yang lupa? Enggak. Ingat semua ya Bu di sini ya. Insya Allah, kalau sudah ingat kubur, maka insya Allah keimanan kita akan tambah. Makanya kalau kita lagi mampu kenikmatan dunia, cepat ingat. Makanya kan Rasulullah mensyariatkan kalau kita lewat kuburan, lewat apa, kita assalamualaikum ya Allah ya, apa lagi bacanya. Kalau kita lewat pemakaman, ini makam balon itu lewat kubur. Jadi kan melihat lewat makam balon. Tiap hari tapi tidak menjaga angka pakai hati. Padahal kita disunahkan assalamualaikum ya ahli kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum wa ana insyaallah bikum lahiqun. Ya kan? Itu doa bagi kita. Dan kita berjanji bahwa kita akan ke sana. Masya Allah. Coba bayangkan, ingat kepada kuburan. Ingat alhamdulillah. Coba kita bayangkan hidup dan kehidupan sekarang kita Bu. Masya Allah, sekarang melihatnya juga gagah-gagah, rapi, Masya Allah. Kalau hijril jasad terbujur di Madinah, Masya Allah. Yang tadinya cantik, yang tadinya gagah, tapi profil datang, untak di situ sudah tidak ada lagi. Saudara yang bagaimanapun sayangnya ke kita, suami yang bagaimanapun sayangnya ke kita, Masya Allah kalau sudah seperti itu. Jadi, coba bayangkan oleh kita mengingat kematian, mengingat kekuburan, maka insya Allah keimanan kita akan terus meningkat dan insya Allah kita akan menjauhkan diri dari perbuatan manusia. Kita sekarang harta banyak, anak-anak nurut, suami jaga. Ingat, tatkala kita sudah seperti itu tidak ada yang berbuka dalam kehidupan kita. Tidak ada. Ya, paling-paling kan, waduh, Masya Allah sudah nongkrong di tengah rumah pada diajin yang bisa ngaji. Ya, tidak usah lama-lama, kan? Datang kereta kencana, kendaraan yang paling sakti. Kenapa sakti? Karena belum pernah yang naik kereta kencana itu orangnya masih hidup, pasti sudah mati. Gak ada kerjaan amat kalau naik-naik itu masih hidup. Masya Allah.
bulat, badan kita sudah dibungkus, masuk ke dalam yang lahap, ditutup kita ditutup. Masya Allah, sesayang apapun suami kita, sesayang apapun anak-anak kita, tanah tetap diturunkan, kurang pada diinjek tanah kita, diinjek terus sampai ke atas, hingga sampai ke atas berbentuk gundukan. Setelah berbentuk gundukan dibacakan doa, sesayang apapun suami kita, anak-anak kita pada pulang ke sana. Berat hujan datang, air ngalir masuk ke dalamnya, cacing tumbuh, menggerogotin tubuh kita, boro-boro melawan agama Allah. Cacing yang menggerogotin tubuh kita pun tidak bisa menghindar. Masya Allah, ini adalah alam kubur yang akan kita bicarakan. Apa itu alam kubur atau alam barzakh? Bagaimana dahsyatnya siksa dan bagaimana nikmatnya kenikmatan kubur, lalu kemudian bagaimana agar kita terhindar dari siksa kubur, ini yang akan kita bahas. Lanjut melalui satu berapa yang Masya Allah. Ini kubur itu apa? Kubur tetap begitu baik ditanya, yaitu tempat mendem karena gitu ya. Masya Allah. Menurut Ibnu Qayyim, yang namanya alam kubur itu adalah terminal, tempat transit jasad kita di dalam situ tuh. Transit dulu menunggu apa? Menunggu kiamat, menunggu hari kebangkitan, dibangkitkan kembali, menunggu kita dihisab, menunggu kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis dikatakan tadi di awal pendahuluan saya katakan, innal kubur, sesungguhnya yang namanya kubur atau alam barzakh itu awwalu manzilin, tempat yang pertama min manasil akhirah, yang penuh dengan rintangan menuju kepada tempat menuju akhirat. Sehingga kalau kita selamat di dalam kubur itu, maka insya Allah ke depannya akan dimudahkan oleh Allah. Dan kalau di dalam kubur itu kita berat kehidupannya, siksa dari Allah, maka otomatis ke depannya itu akan susah bagi kita. Itu adalah kubur. Jadi kalau jangan kayak tahu aja ngomong-ngomong kubur ini masa tangan agama, kalimat saya menyampaikan saja. Masya Allah, ini kadang-kadang kalau kita stasiunnya di situ kita ditransitkan dulu, ditahan di situ sampai kapan? Sampai tunggu hari kiamat, tunggu dibangkitkan kembali secara keseluruhan. Ya. Lalu apa yang akan dialami oleh manusia atau semuanya di dalam kuburan? Ya tentu saja dia akan mendapatkan kenikmatan kubur kalau dia beramal soleh waktu di dunia, dan sebaliknya dia akan mendapatkan azab kubur kalau dia hidup manusia di alam dunia. Ada yang tanya, silakan, biar ramai. Ini kalau ngomongin masalah rumah tangga pasti ramai, baru ngomongin kubur mau pada sepi itu jadi sulit. Iya. Apa yang akan dialami oleh kita di sana? Saking dahsyatnya apa yang terjadi di dalam kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah hadis, "Istaizu billahi min azabil qabr." Ya, mintalah berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Orang ada sahabat bertanya, "Qultu ya Rasulullah." Mereka bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah kemudian menjawab, "Wa innahum la yu'adzabuna fi kuburihim." Ya Rasulullah, apakah mereka itu akan disiksa di dalam kuburan? Jadi maksud saya itu jangan tidak mengimani adanya siksa kubur. Karena kan kebanyakan orang ada yang tidak percaya sama siksa kubur. Padahal ini ada hadisnya jelas. Hadisnya Muhammad Ali. Diriwayatkan oleh Imam perawi hadis. Ya, di sini dikatakan, "Na'am,
adaban tasma'ul al-bahari. Betul kata Rasulullah, yang ada di dalam kuburan itu, yang kalau mereka berdosa kepada Allah, maka mereka itu diadab sampai menjerit seluruh alam tahu kecuali dua golongan saja. Siapa yang tidak tahu? Manusia dan bangsa jin. Itu tidak tahu. Yang disiksa dalam kuburan itu menjerit. Tetapi semua tahu, pohon tahu, hewan tahu, cuma manusia dan jin saja yang tidak bisa mendengar cerita orang yang sudah disiksa dalam kubur. Masya Allah. Ini saking dahsyatnya Rasulullah memerintahkan kita. Nanti bagaimana kan di dalam sholat ada itu sering sholat kalau Rasulullah gimana bacaannya? Kalau sholat ada nggak kedua memohon dijauhkan dari siksa kubur? Ada Bu Haji ya? Ada itu. Gitu. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya, nanti di belakang syarat-syaratnya. Lalu teman-teman, memangnya seperti dahsyatnya seperti apa sih siksa yang disediakan di alam kubur, di siksa kubur, ada kubur itu? Ada macam-macam itu. Dalam kitab Al-Uluh, Tarangan Ibnul Qayyim dikatakan, siksa yang pertama yang akan didapatkan oleh ahlul mayyit, ya, di mayyit yang ada di dalam kubur itu adalah azab yang pertama diperlihatkan neraka jahanam selama dalam badan, selama dalam kuburan itu tiap pagi, tiap sore, tiap siang. Masya Allah. Kebayang enggak? Ya Allah, ini di dalam kuburan. Dia itu diperlihatkan neraka jahanam terus-menerus selama 1 hari 1 malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa-apa Ustaz kalau cuma diperlihatkan yang penting tidak masuk. Boleh kalau begitu, kalau ibu mimpi buruk, ibu mimpi dihantui sesuatu, kalau saja itu mengganggu bagaimana perasaan kita. Apalagi ini jahanam. Nah, orang yang berdosa di dalam kubur itu nanti dia akan terus diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang balasan hidup dia di neraka jahanam nanti. Ini masih di dalam kubur, belum ke sana tuh. Terus saja dia diperlihatkan. Dari mana ini sumbernya? Rasul katakan dalam sebuah hadis, "Inna ahadakum idza mata." Sesungguhnya kalau di antara kita mati, Uridu alaihi maq'adahu bil ghudawati wal asyi, maka Allah akan memperlihatkan kepadanya tentang tempat kembalinya nanti untuk abadi nanti. Apakah dia di surga atau di dalam neraka? Tinggal min ahli jannah, kalau dia nanti menjadi ahli jannah, pamin ahli jannah, waikan dari ahli jannah, pamin ahli jannah. Kalau kita ahli jannah nanti, dilihatkan terus surga kepada kita selama dalam. Tetapi sebaliknya kalau kita menjadi ahli neraka, maka terus diperlihatkan oleh Allah tentang keadaan kepada kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa yang akan diazab oleh Allah dengan terus dihantui dengan perlihatan tentang neraka itu? Untuk oleh siapa nih? Pelaku dosa apa di dalamnya? Ini orang-orang yang seperti ini diperuntukkan bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang musyrik itu, orang musyrik itu kadang kalau kita mungkin kalau musyrik ini tidak itu ya. Tapi kadang-kadang ada di antaranya kalau kita masuk dalam kategori musyrik yang sifatnya amali. Hati-hati di dalam kehidupan kita karena ancamannya seperti ini. Sementara di sana ini adalah penghantar nanti ke dalam kehidupan yang nanti kelak di akhirat betul kalau sudah terjadi bakas pembangkitan kembali. Masya Allah. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Musyriknya ikut dia, musyrik amalia juga. Iya. Musyrik itu bukan bermakna dia mengakui saja Allah itu ada dua. Tetapi kalau kita sudah meyakini Al-Quran itu kitab Allah, tetapi kita tidak jalankan, itu masuk dalam kategori syirik. Musyrik. Dan kita masuk di dalam nafsu. Maka
makanya disyariatkan kan kalau dalam sholat nih, dalam sholat wajib saya sudah lupa bacanya apa itu kan kalau lagi sholat kita Allahumma qbil at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah terus habis sholawat kalau kemudian kan disyariatkan Allahumma inni gimana Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Baru salam gitu. Ya kalau itu memang dilakukan, itu makan perbedaan, silakan saja, tetapi kan disyariatkan. Syariatnya begitu kalau kita ingin diselamatkan salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari azab kubur itu adalah berdoa karena doa silatul mukminin. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Ya kan la yazalu qadha billahi doa tidak akan berubah ketentuan Allah kecuali dengan doa. Jadi Bu ada cerita di Mesir sana tuh ada orang miskin anaknya sakit betul sudah tidak bisa berobat maka dia kalau beroperasi harus kena dokter spesialis yang penyakit kanker itu gitu ya. Tiba-tiba ada dokter di Amerikanya dia naik pesawat delay tidak jadi akhirnya dia lewat darat kan nyata itu si ibu ayah yang tadi itu menolong aja sama ibu dari manapun caranya saya ingin mendapatkan obat untuk anak saya doa saja bisanya apa coba syariatnya mah dokternya itu nyasar karena dia rumahnya sendiri ketipu ke rumah orang yang sakit ini Masya Allah pertama tidak tahu bahwa ini adalah dokter yang memang sedang diminta untuk mengobati penyakitnya apa doa tidak ini doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Waalaikumsalam. Tahlil termasuk doa kan? Masya Allah, di sini ada yang cuma tahlil kan? Iya, bukan ya. Tahlil itu adalah doa, ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu kan doa. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu kan melakukan Allah. Ya. Lalu kemudian apa itu doa bukan doa kepada Allah tentu la ilaha illallah saya menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya kan astagfirullahaladzim kita beristighfar kepada Allah mengharapkan ampunan dari Allah itu kan berdoa kepada Allah. Cuma memang ada perbedaan pendapat sampai ke sana tuh sampai enggak insya Allah kalau tidak karena kita berpikirnya begini idza mata bani adam in amaluhu illa min salasin apabila mati anak Adam yaitu manusia seperti kita ini mati maka terputus seluruh amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatul jariyatun. Yang pertama itu. Maka kalau orang mati dia mewakafkan tanah atau anak-anaknya banyak hartanya enggak orang datang ke rumah baca itu solkan ke sana insya Allah itu adalah simbol waladun solbun ya terpulang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua ibu bapaknya insya Allah yang namanya takdir itu ada doa bukan doa mau dilaksanakan tidak silakan tidak juga tidak apa-apa itu ya maksudnya yang penting yang namanya doa adalah silakan mungkin senjatanya orang beriman bahkan sebagai salah satu yang bisa merubah takdir kita itu adalah doa. Tentu takdirnya takdir yang mu'alaf, bukan yang mubrom. Takdir itu ada takdir yang mubrom, ada yang mu'alaf. Kalau takdir mubrom itu sudah tidak bisa dirubah. Ibu mati itu pasti mati. Kalau ibu mau mati husnul khotimah, ya syaratnya bisa dirubah. Kan semakin sampai mati itu insya Allah husnul khotimah itu takdirnya takdir mu'alaf. Kalau matinya pasti mati, tetapi ada syaratnya yang harus ditempuh. Itu makanya. Ya. Apakah tahlil itu doa? Insya Allah masuk dalam kategori doa. Ya. Boleh dilakukan semata boleh
baca Al-Quran ya mangga, apalagi kalau anak-anaknya mana cuma yang salah kaprah kadang-kadang ini di kampung saya ada suatu di sana, bukan di sini, bukan ada suatu di sana kadang-kadang orang lain lagi undang untuk baca doa, baca doa, ini disebut aja makan kikir, itu tidak jelas, ya kan? Di sini mangga di sana, ini mangga beda maksudnya kali. Ya, itu kalau teman-teman memang nggak benar, nah itu yang salah, gitu ya. Jangan sampai orang tuanya mati, orang lain yang mati itu diundang seperti itu untuk melatih anak-anaknya juga, masya Allah. Ini yang salah. Bu, lanjut bu, lanjut. Ada lagi yang mau tanya, kalau enggak? Bu, kalau mau tanya jangan khawatir, bisa saya jawab, nggak bisa saya kabur aja, enggak. Ya, jadi alhamdulillah itu. Yang tadi yang bilang, Semua. Kan kita ini hidup kadang menemukan yang sudah ada ya. Gimana? Kegiatan kebiasaan yang sudah ada kan kita sebagai anak terus menemukan yang saja. Iya. Kita jadi panggilan itu. Kemudian kita mah tahunya setiap ada yang meninggal ada panggilan, ada ngaji di rumah kan begitu. Terus dari sampai minggu sampai berapa kemudian ada 40 hari dan begitu. Iya. Memang kita juga menyadari kalau itu tidak ada karena tidak ada apanya konsep yang begitu, tidak ada dalilnya atau tidak ada kasusnya, gitu kan? Ketika sekarang ini berkembangnya pengetahuan dan mungkin pemahaman agama yang begitu dasar, sehingga jika ada yang melaksanakan itu, kemudian ada yang menyatakan itu percuma. Itu percuma, tidak ada manfaatnya dan tidak ada pahalanya. Bahkan dikatakan bicara. Tidak ada dalamnya. Sebenarnya serem banget. Serem ya. Jadi untuk menenangkan hati kita yang memang sebegitu, mungkin kita yang tidak tahu karena tidak berpengalaman gimana gitu. Iya. Ya itu tadi ya, masalah tentang takwil ini baru masalahnya udah masuk ke Islamia ini gara-gara Bu Sauci. Tapi tidak apa-apa, maksud saya begini. Hadis yang menyatakan tentang takwil itu tidak ada. Mau yang mau yang topik, mau yang maktu, apalagi yang topik dan khawatir tidak ada. Ya itu kata-kata itu. Ada nggak yang menanyakan itu? Tidak ada. Apakah itu bid'ah? Yes, bid'ah. Tetapi konteksnya bid'ah itu ada yang ulama, ada yang hasanah. Kalau pengertian kita. Kalau yang ulama jangan. Contoh yang paling nyata kalau bid'ah dolal itu kalau itu sholatnya diganti bacaan al-Fatihahnya dengan bacaan bahasa Sunda. Itu udah salah. Gitu ya. Kalau ini hasanah dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bilang Allah Maha Tahu, insyaallah tidak akan salah. Apa ini? Yang penting pertama kita bersedekah untuk orang tua kita. Satu. Ya, yang kedua simbol bahwa kita itu adalah anak soleh yang ingin mendoakan kedua orang tua kita. Bahwa kita harus ingat orang yang meninggal disolatkan oleh 40 orang, insyaallah akan dimudahkan dia dalam misalnya. Begitupun kalau doa yang berasal dari jamaah, insya Allah karena faktor banyaknya itu. Kenapa kita mengambil orang yang lebih nanti daripada kita? Karena kita merasa kalau kita ketaatannya kurang, barangkali kan channel dengan Allah pun akan terhambat. Ya Bu. Kenapa? Sinyalnya bahkan hilang gitu ya. Ya, maka kita mengambil orang yang lebih daripada kita ketaatannya ibadahnya. Karena orang yang lebih taat kepada Allah, insya Allah doanya pun akan lebih makbul. Gitu ya. Boleh saya melaksanakan, silahkan saja. Ya. Tetapi yang jadi persoalan, jangan sampai memaksakan diri, itu yang salah. Kadang-kadang orang tua mati kita tidak punya apa-apa, minjem kemana-mana. Ini yang tidak boleh. Justru harusnya kalau ada orang yang meninggal, bukan menimbul musibah yang menyediakan, tapi kita tetangganya yang membantu dia menyediakan, itu utamanya. Gitu loh. Kalau kita sebagai individu dalam masyarakat, kalau
Kalau kita tidak mampu, tidak usah memaksakan diri. Itu sudah masuk dalam kategori yang banyak menurutnya. Orang tua masih kita tidak punya apa-apa, memaksakan diri, nyari-nyari kemana-mana, video-video segala. Itu sudah tidak betul. Kalau mau berdoa saja, Allahumma firlahu wa samhu wa afihi wa fa'ala. Bila perlu baca Quran, itu silakan menjadi persoalan. Sampai tidak, insya Allah, Allah Maha. Karena kita sebagai anaknya, maka tadi dikatakan dalam hadisnya, orang yang meninggal itu terputus seluruhnya kecuali 3 hal. Pertama, sholat kejadian. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu barangkali ibu. Jadi rame kalau sudah masalah hilaf dan masalah. Ini sih maksud yang lebih sangat pendidikan gitu. Ketika satu keluarga, keluarga itu sudah berbeda-beda nih. Iya betul. Itu agama Islam. Tapi yang satu mah era kuno, yang satu mah tidak. Iya, iya itu. Yang ini pengen merasa karena ini orang tua saya kalau hidup di kita tidak mendoakan anak iya. Nah ini kalau kita harus bicara dalam agama, mau saya ini Islam itu sangat toleran dengan perbedaan, tetapi tidak toleran terhadap penyimpangan. Kalau masalah seperti itu kan masih perbedaan, gitu aja. Jadi kita tidak usah sebagai tajam perbedaannya, sampai kata beda, sampai waktu tidak saja masyarakat saling tanya, gitu. Masya Allah, Allah sudah jemaah bainakum wa bainana. Allah yang akan menghakimi kita nanti di yaumil qiyamah. Siapa yang paling benar? Allah. Sebetulnya semuanya benar. Mau ke Jakarta ada yang lewat, tol ada yang lewat, Balaraja ujungnya tidak apa itu sampai. Insya Allah. Lain saja caranya. Tidak usah. Kalau orang masuk 1 bulan kita masih bertukar dengan hal-hal semacam itu. Khilafiyah namanya. Kalau kita dalam beragama lebih baik tingkatkan ibadah kita daripada harus terus kita berkecimpung dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Kalau dalam keluarga gimana ya? Kamu mah nggak mau ya sudah tidak apa-apa yang penting menyumbang saja yang banyak. Gitu ya. Insya Allah kalau kita kategorinya masuk dalam kategori walaupun solehun ya mulahu apalagi kalau meninggal orang tua kita jadinya dimanfaatkan saja untuk beliaunya apa undang anaknya kita kasihkan undang orang kita kasih makan insya Allah juga kan sampai kan namanya sunatun jadinya itu sunatun jadinya itu namanya yang tidak ya sudah tidak apa-apa tetapi kalau minta hadis atau lagi ayat Al-Quran memang tidak ada itu mafadol ilmu amal keutamaan saja mau aturan tidak pun tidak jadi persoalan itu aja ya mangga apa bunyinya Bu? Orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul, dan beramri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Iya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik. Yang tidak lihat tadi. Yang mana? Perbedaan. Ya. Ada salah satu. Karena Allah katakan Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah kamu. Itu maksudnya adalah orang yang sedang berkuasa pada diri kamu. Itu dalam konteks tertentu terutama misalnya maaf ya, karena saya memang kebetulan saja orang yang mengerti agama. Kalau menentukan bulan puasa awal-awalnya, ya kalau kita punya ilmunya silahkan saja jadi persoalan. Apalagi untuk kita yang kita punya ilmunya jadi persoalan. Kalau masing-masing ada perbedaan, taat kepada Allah. Kalau Allah begini kan masih terjadi khilafiyah, maka taat kepada pemerintah kamu. Siapa itu pemerintah negara tentunya, maka ikutlah negara. Misalnya seperti ketika kita menentukan ideologi
Fitri, menentukan Ramadan misalkan. Tapi kalau kita punya ilmunya dan kita paham betul, maka silakan saja. Tidak jadi persoalan. Ya Bu ya, kita sudah dari sana. Ada lagi kita lanjut dulu ya. Oh ini udah mau jam 5:30, jatah waktu saya tinggal 15 menit lagi. Ya. Oh gitu ya Bu ya. Lalu kemudian ini satu. Jadi adat yang ada di alam kubur itu yang pertama adat yang disediakan oleh Allah diperlihatkan kepada si mayit itu selama 1 hari 1 malam terus berputar, yakni dengan neraka jahanam terus diperlihatkan. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, adab yang kedua yang Allah sediakan di alam kubur itu dahsyatnya adalah dipukul dengan palu dari besi, dirobek mulutnya, dibakar dalam tanur, lalu kemudian dipecahkan kepalanya. Na'udzubillah, subhanallah, masyaallah. Saya baca ini malam tadi karena ingat pengajian saya bilang bahwa ini masyaallah makruh itu kalau orang nanti nggak jadi ngalamin sendiri gitu, jadi kehinaan ya Allah, aman gitu, masya Allah. Di sini jelaskan ya bahwa siksa yang kedua atau ada kubur yang kedua itu adalah dipukul dengan palu dari besi, kemudian dirobek mulutnya, dibakar dalam tanur, lalu kemudian dipecahkan kepalanya di atas batu. Na'udzubillah. Ini bagi siapa? Nih, bagi siapa siksa yang berat seperti ini itu? Dikatakan ini adalah untuk orang-orang yang munafik. Masya Allah. Karena ini dijelaskan dalam hadisnya, wal munafik, dan tepat bagi orang-orang yang munafik, mereka akan dipukul bin qawafin min hadid dengan palu dari besi, baina udunai payasi, persis tepat di antara kedua kupingnya, yani bukan. Masya Allah, ini itu bayangkan oleh kita. Payas maunya man alaiha ghairu taqalai, dan jumlahnya itu sampai. Masya Allah. Ya boleh. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Kalau saya berkeringat itu menurut saya ini ya. Saya memang sudah biasa kalau lari-lari, tapi semangatnya di mana-mana keringat saya berjumuran. Gitu. Di sini dikatakan, payah mau mengalirnya semua mendengar sakitnya, boleh tak oleh kecuali kami sama dengan 2 golongan tidak mendengar. Masya Allah. Orang munafik dia akan disiksa dalam kuburnya selama masih dalam proses barzakh itu sebelum makan kiamat terjadi dibangkitkan oleh Allah terus sudah bisa masuk sampai nanti runtuh. Masya Allah. Ini adalah bagi orang-orang yang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang munafik siapa? Jangan kita. Ya, munafik itu mengungkapin pada dasarnya dia, tetapi pelaksanaannya tidak. Makanya Bu, 69 ketika saya berbicara seperti itu berat. Karena Allah katakan kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci sekali bagi orang-orang yang mau mengucapkan tetapi dia tidak mau untuk melaksanakan. Berat seperti itu. Jadi guru, jadi murabi, jadi mudarris, jadi tukang dakwah, tukang ceramah. Berat. Naudzubillah. Kenapa? Karena kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci bahkan akan masuk dalam kategori orang munafik. Munafik itu siksanya seperti ini nanti pas saat di alam barzakh disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis kan dikatakan alamatul munafik salatun. Tandanya orang munafik itu minimal ada 3 macam.
Orang munafik fisikanya seperti ini, akan Allah malu dengan malu dari besi. Kalau kemudian mulutnya dirobek-robek, kalau kemudian dia dibakar di dalam tanur itu apa sih? Kalau bahasa kita memang buangnya sangat besar, itu adalah tanur. Ya, kalau kemudian akan dipecahkan kepalanya, kembali lagi Allah karim. Bagi orang-orang munafik. Siapa munafik itu? Yang pertama, ada kata. Apabila dia ngomong senantiasa dia itu berbohong. Masya Allah, aku begini, tetapi tidak ada buktinya. Ini, tetapi tidak ada catatan. Itu adalah salah satunya adalah tanda munafik. Orang kalau sudah berbohong satu kali, maka akan berlutut kepada bohong yang kedua kali. Makanya tanamkan ke anak-anak kita, saya titip buat anak-anak kita. Jaga pertama dengan panjang tangan, yang kedua tidak mabuk, yang ketiga dia melaksanakan sholat, yang keempat dia tidak berbohong. Maka insya Allah dia akan aman. Kan awalnya seperti itu kan, segala macam persoalan itu dari bohong. Satu kali pasti akan putus, karena berusaha untuk menutupinya lagi. Ini kan kayak zaman Rasulullah banyak yang munafik. Mereka masuk Islam padahal hanya untuk menghancurkan agama Islam. Begitupun dengan kita munafik, kita masuk dalam kategori di dalamnya, kita nyumbang ke masjid, bukan di anak lewat kelas, tapi kita mengharapkan cuma pujian dari manusia. Itu sama saja dengan golongan orang-orang munafik. Akan masuk dalam kategori ini. Kita di masjid melalui sholat berjamaahnya Allahu Akbar, barang Allah. Itu adalah kategori munafik. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia berbohong, maka Allah akan azab nanti di yaumul qiyamah yang di dalam kubur dengan hisab dan nasib yang pertama. Lalu tanda yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apa artinya? Kalau dia diundang, tidak pernah dia mau untuk memenuhi undangan tersebut. Masya Allah, karena kita suka mensepelekan kan, kalau di kompleks komunitas ini tidak ada lagi di kompleks yang lebih di sana tuh. Masya Allah, udah kalau mengundang orang juga harus ada strata sosialnya kan tuh, kan itu. Ya, wah ini mah katanya golongan tuh aja, wah benar. Paling mah tidak tuh aja, kami bikin diundang. Masya Allah. Kadang-kadang kalau di sini mah enggak. Nah kalau kita tidak punya rukhsah menurut agama, kalau kemudian ada orang yang mengundang kepada kita, kita ada di rumah, maka dosa kita masuk dalam kategori orang yang munafik. Misalkan sore-sore, misalkan ada tetangga yang mau kita dipanggil begitu ya, ada yang mau tanggil diundang gitu. Tolongnya datang ke rumah mau ada acara, acara apa? Panggil itu, insya Allah. Padahal insya Allah itu ini tahun Indonesia. Nah itu insya Allah Indonesia menurut saya namanya. Kalau ini insya Allah kita kan begitu. Berarti itu nggak boleh ya maksudnya? Kenapa? Nggak datang tapi berbiangin Allah. Nah itu tadi nggak boleh sangat itu ya, apalagi diundang kita tetapi tidak dapat dan ini tidak ada rukhsah. Rukhsahnya itu entah sakit atau ada kepentingan yang lebih penting daripada itu. Kita diundang kita tidak punya halangan apa-apa tidak datang masuk dalam kategori weda, wa'ada, akhlafa. Apabila kita diundang kita tidak pernah akan datang. Itu masuk dalam kategori orang-orang yang munafik. Masya Allah. Lanjut enggak Bu? Lanjut. Nah, kita sudah diundang tadi, terus tidak bisa biar maksudnya, dan sebutnya daripada insya Allah menjadi begitu. Ya ungkapkan saja, insya Allah tidak ada kepentingan, buat saya nggak bisa datang. Itu kan itu bagus kan itu ya. Sampai kepentingannya nggak ada. Nah itu mah bohong juga namanya. Ya. Tetap itu masuk dalam kategori ke arah sana. Ikhtiar kehidupan kita sehari-hari yang jauh-jauh nggak usah kita yang tertentu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang begitu tuh, lain loh Bu. Kalau saya kalau ada orang hajatan nikahan misalkan kita tidak diundang.
Kalau tidak diundang jangan datang. Tetapi kalau diundang harus datang kalau tidak ada rukhsah menurut agama. Kalau ada orang yang meninggal, diundang nggak diundang, kita yang datang takziah, datang untuk menyabarkan si ahli sebelum musibah. Ya jangan salah. Makanya kalau kita mau melaksanakan oleh masalah harus betul-betul disisir orang ini jangan sampai ketinggalan. Ini barang kita lupa nggak mudah yang nggak datang maka kita tidak kontrol. Ngerti tidak kontrol? Kalau juga kamu senyum-senyum aja. Padahal kita yang kelupaan dan tidak bersalah. Maksudnya tidak, ya. Boleh saja kita tidak datang kalau memang ada rukhsah menurut agama. Kalau kita tidak ada rukhsah maka kita wajib untuk memenuhi undangan itu. Silakan Ibu. Ya. Motobat. Betul. Masya Allah. Waktu tertentu, ada waktu tertentu adalah 3/4 malam turun, lanjut. Ya. Tapi pintu taubat itu ada pintu harian, ada pintu mingguan, ada pintu bulanan, ada pintu tahunan, bahkan ada pintu seumur hidup sekali seumur hidup. Pintu harian, sholat kita itu adalah pintu taubat. Ya kan? Habis sholatnya kita beristighfar, membaca istighfar kepada Allah itu adalah taubat. Pintu mingguannya kita biasa mengumpulkan diri di malam Jumat. Itu adalah pintu juga. Bagi laki-laki sholat Jumat, di masjid itu adalah pintunya. Jadi tidak ada waktu-waktu tertentu. Memang ada waktunya adalah 3/4 malam. Waktu sholat tahajud insya Allah di sana. Ya, kalau waktunya kapanpun boleh kita laksanakan. Tetapi ulama mengatakan kan kalau di Sunda begini, hari jalan tobat kita lima. Betul, kita boleh berjima, mengkere. Jadi mual bisa ya, itu narkoba yang pertama. Narkoba kita dengan gigi, mual kita membalikan diri. Kita sudah mengamankan di dalam diri kita bahwa kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan semacam itu. Bukan soal kamu, bilham, lada, sholat, itu namanya bukan soal. Yang namanya taubat dan nasihat itu, ya. Nah, satu, ya kan, gigi, mual kita membalikan. Dua, melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Oh, yang begini itu dilarang, yang itu pun dilarang. Terus kita ikuti itu. Mananya? Karena Al-Quran juga ada hubungannya tentang taubat itu. Ya, satu, ini mau bisa melakukan nanti dua, melakukan itu ngajauhkan segala yang ini. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan. Jauhi, ya lakukan untuk menjauhi, jangan sampai kita melakukan perbuatan itu. Kalau yang keempatnya, ketahui apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Apa artinya? Kewajiban kita mempelajari apa yang menjadi wajib, apa yang menjadi sunnah, apa yang menjadi haram. Itu dipelajari terus. Jadi kontinu terus menerus tobat itu tidak bisa kita tobat dalam satu perbuatan saja. Tetapi tobat itu ada dalam hati, ucapan dan perbuatan itu tiga aspek harus kita lakukan. Tobat dengan istighfar, hanya kita sedih kepada Allah, muncul dari air mata
Ya, kalau kemudian ini dengan lisan kita berbanyak kita berzikir kepada Allah, berbanyak kita beristighfar kepada Allah. Kalau kemudian dengan perbuatan lakukan apa yang seluruh Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau masalah waktunya silahkan saja apapun juga. Tapi kadang-kadang kalau kita kan harian kita mingguan kakak bulanan ngomong ya itu ya kadang-kadang aduh apa sih itu malam Jumat segala-gala baca tahlil baca nabi segala. Nah dari kan hubungannya nonton TV, memang itu bisa mana nonton TV bisa mempercaya kan gitu mananya gak ada. Ada lagi bu, aduh, nah. Gimana caranya? Kita punya kerabat mau ada acara. Iya. Terus kita datang, kajian diundang dengan teman, kita datang kalau kita datang. Kalau kita datang, tapi mereka tidak. Oh iya, karena dia lihat kerabat kita, dia teman kerabat kita, ya kan. Dengan ucapan, ya itu, ya. Oh, ucapan tidak ada, dengan apa lagi, ya. Kan baik-baik, itu mah tidak ada sama sekali. Jadi cuma. Nah, kalau kita datang, bagaimana hukumnya? Itu adalah contoh kita orang yang sangat soleh. Itu adalah perbuatan baik, akhlak yang baik kita. Tidak ada dosa, dosa nggak kita. Jadi kita mengingatnya nyambungkan kalau kita lain. Ya kan, tidak ada persoalan lain. Itu maksud saya wajib tidak ada kewajiban kita. Kalau datang ya, karena itu amal baik kita silakan. Ya, dalam sebuah hadis itu dikatakan, Inna Allah yaqulu ila ummati birrahmah. Allah memandang umat manusia itu dengan penuh rahmat. Innal arba'ah, kecuali 4 golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, minum khamrin, orang yang meminum arak. Yang itu tidak dipandang dengan penuh rahmat oleh Allah. Yang kedua, golongannya wa'akul walidayhi, orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Lalu yang ketiganya adalah waqatifur rahimah, orang yang memutus tali silaturahmi. Itu tidak dipandang dengan penuh rahmat. Makanya kalau kita melakukan seperti itu, maksudnya masuk dalam kategori yang sirrun al-haram. Dosa kita tidak ada proses dosa, malah itu insya Allah memberikan pahala bagi kita, pahala bagi silaturahmi. Ya, gitu ya. Ya gitulah, kemudian kadang-kadang ada orang kakak rumah itu nggak bisa diundang sampai apa lagi, udah datang ke sini, udah saudara, udah aku masalah diundang-undang gitu ya. Itu makanya kalau kita datang ya itu adalah sebuah perbuatan yang soleh dari diri kita. Itu ada lagi? Tidak ada? Masih ada sebenarnya ini. Berikutnya, yang itu baru yang baru itu ya. Alamatul munafik kalau kita hadapnya kata wa idza wa'ada akhlafa lalu yang ketiganya wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya maka dia akan senantiasa khianat. Masya Allah. Bapaknya mungkin yang 12 ayun jam 12 nanti Bapak mau pulang, Ibu jangan kemana-mana, ya. Itu Bapaknya duduk berangkat. Ini mata tertajam berangkat. Itu sudah khianat kita. Makanya kalau sana, ya. Walilah orang itu apabila dipercaya, dia akan bergerak apapun urusannya. Kalau sudah dikasih kepercayaan kepada kita untuk melakukan, harus pegang teguh itu. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita termasuk pada golongan orang-orang yang munafik karena kita mencintai kepercayaan. Masya Allah, orang menjadi pikir itu. Kenapa? Sering aman. Sering di mana itu ibu? Iya. Jika ini ada toleransi ada ya. Iya. Kan tadi suami sudah begitu, jangan berangkat sebelum saya datang. Nah, ketika yang belum datang kemudian ada suatu hal yang urgent yang harus kita ada misalnya ada kecelakaan anak atau orang tua sakit ketika tiba-tiba maka mau menenggarai itu ya.
oleh saya, ada seorang sahabat mau pergi berjihad bersama Rasulullah. Sebelum berangkat, dia sudah berpesan kepada istrinya. Sebelum berangkat berjihad bersama Rasulullah, dia berpesan kepada istrinya, halo B, halo Mama, halo sayang, halo Bebe. Ya, selama saya berangkat ke sana berjihad bersama Rasulullah, apapun yang terjadi di rumah, kamu jangan meninggalkan rumah. Singkat kata, istri ini orang tuanya sakit keras. Sampai tetangganya nyamperin ke istri ini. Suaminya masih hidup dan beda perang bersama Rasulullah. Orang tua kamu sakit, cepat pulang. Lihat dulu, tengok dulu ibu kamu. Kata istri ini, saya tidak akan pergi kemana-mana karena saya pegang teguh amanat suami saya sebelum berangkat. Jangan pergi kemana-mana apapun yang terjadi. Sampai 3 kali pulang balik, bapak tubuh dia tidak mau berangkat. Singkat kata, orang tuanya meninggal, Rasulullah bersama sahabat atau suaminya itu datang, kemudian diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulanah ini kelewatan, istri ini, si perempuan ini. Kata Rasul, kenapa? Orang tuanya mau meninggal, dia nggak mau nengok. Terus kenapa kata Rasulullah, ya fulanah, ibu perempuan? Karena saya megang teguh amanat suami saya. Apa jawab Rasulullah? Orang tua perempuan ini sudah masuk surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat dari ketaatan istri ini kepada suaminya. Orang tuanya yang meninggal. Kalau istrinya? Gimana? Kalau istrinya yang hidupnya tanggal besar. Apalagi dalam konteks itu, ya kan? Saya sering pesankan untuk ibu-ibu itu kadang Masya Allah berat, ya berat betul berat. Ya Allah, ya. Ya, kalau nggak dipotong dikit kerja. Kalau si istri tidak taat kepada suami itu menambah siksa untuk orang tua itu. Allah karim. Seseorang itu sebetulnya tidak akan menanggung dosa dari orang lain yang dilakukan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ma'ahu. Ya, dia akan sampai pahalanya karena ketaatannya ini saking berkatnya ketaatan istri terhadap suaminya. Kalau dia tidak taat, apa dia berdosa? Tidak punya hubungan dosa dengan orang tuanya. Yang dosa itu adalah istrinya, si perempuan ini. Masya Allah, kalau perempuan berdosa kepada suami, maka dia akan keluar nyawanya dengan tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Na'udzubillah. Mau gimana? Itu memang kewajiban. Dalam posisi apapun, suami kita lagi marah, kitanya lagi gesek, apapun juga, tetap saja tidak menghilangkan kewajiban kita untuk berbakti dan taat selama yang bernama itu adalah suami kita. Kan tadi itu ya. Ta'atus zawj ini beri maksudnya ini. Taat kepada suami selama suaminya tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Kalau suaminya menyuruh kemaksiatan itu kita tidak boleh taat. Yang bagaimana maaf ya, ini kan sudah pada 40 ke atas langsungnya masuk remako saya. Takut saya yang pornografi ngomongnya. Contoh paling konkret, ibu-ibu sudah ada tanggulan sedang haid. Suaminya tetap bisa untuk dilayani. Berhubungan suami istri, maka ibu berhak untuk menolak bila ibu pergi ke kamar lain. Terkunci. Itu bagus. Daripada ibu melayani tidak kesukaan dosa besar. Itu sudah lain. Ya, kalau suaminya memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga. Masya Allah. Itu tadi, kalau dalam tataran akhir hukumnya, kita taat terhadap suami apapun itu. Kenapa? Itu akhirnya suami model begitu.
Ada sama kelewatan yang suami. Kalau ketemu ya, prosesnya yang suami. Berarti kan taat pada suami kan, kalau kan Iya. Iya. kita penting banget kemana. Dalam hal itu kita harus mengutamakan apapun yang diungkapkan oleh suami kita. Ya, karena Allah jauh lebih maksiat. Kalau ibu dilarang untuk datang ke sana itu kemaksiatan bukan di hadapan Allah. Bukan dalam Al-Qur'an amal. Ingat, tanggung jawab seorang istri apabila dia sudah punya suami, maka apapun hukumnya masuk ke arah suaminya. Dosanya, baiknya, buruknya adalah suaminya. Tetapi tentu tidak boleh kita membiarkan hal semacam itu. Kita harus terus ikut merubah perilaku suami yang seperti itu. Dosa kita. Ya, dosa kita. Kalau suaminya larang, kalau kita masih pada posisi istrinya dia, maka tetap kita harus taat tutup dan patuh terhadap dia. Ya. Kenapa? Suami yang menanggung itu, suaminya. Makanya kalau ada suami-suaminya saya sama ini tuh, untung dia masuk gitu. Karena sangat dosa di sana. Berarti kan dosa kita ditanggung. Ingat tuh apapun hukuman bagi kita itu adalah suami. Menceramai. Ya. Oh iya. Konteksnya bukan menceramai, tapi wa'ashiruhun bil ma'ruf. Ya kan? Kita membangun hubungan komunikasi yang bagus. Kalau suami mau sesuatu yang betulkan, itulah fungsinya suami istri. Istrinya mau menyelimpah, ya cepat dari suaminya. Suaminya mau menyelimpah dari aturan agama, tetap di sana. Maknanya ta'awwalu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwalu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau bapaknya di rumah, kan dia kita udah tahu kok duitnya paling banter sebulan 5 juta, tiba-tiba dapat duitnya 50 juta 40 bulan. Kan harus kita telusuri itu dari mana? Ingatkan kalau ada Pak saya tidak itu tidak alamnya juga. Lebih baik bapak begini. Itu harus kita ingatkan. Suami tidak sholat, suami tidak mau ngaji, suami tidak mau ke masjid. Kalau ibu tidak nyuruh, dosa ibu namanya. Kenapa? Kenapa Bu? Sangat dosa kalau kita membiarkan suami tidak taat kepada Allah. Kenapa? Kalau diingat masih ingat hadisnya. Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika al-'aful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran ada di mata kamu, kemungkaran itu suami tidak sholat, suami tidak mau ngaji, suami tidak mau usaha yang sah dan halal, maka itu kemungkaran. Kalau kita tidak melakukan pencegahan, dosa. Kalau kita mampu dengan tangan kita, lakukan dengan tangan kita. Tidak mampu dengan mulut kita, usahakan berarti. Tidak mampu dengan ucapan, dengan hati. Kalau tubuh itu bahwa kita iman. Para saya dengan tangan terus melayani kalau kita seminggu tetap bayar honor. Seminggu dengan tangan saya. Dengan ucapan yang lain saya baik-baik. Gimana? Iya. Nggak bisa lurus. Dia keluar dari syariat agama. Enggak. Malah sholat. Indikator utama orang yang beriman itu adalah sholat. Kalau ibu punya suami tidak sholat, apalah artinya ibu itu. Apa yang harus dilakukan? Tetap saja kita harus terus kita sendiri dia sholat. Kalau kita sudah titik kulminasi jadi semua memerintahkan dia untuk sholat daripada nanti menghantarkan diri kita juga bersamanya masuk ke dalam neraka gara-gara tidak sholat, apalah itu sebuah pernikahan.
Masya Allah. Ya udah. Awalul maluhata wa inna Allah as-salat. Baiklah sholat dari wa amali. Baiklah pasal wa amali. Sholat. Kalau tidak mau sholat, sudah susah orang. Ya. Dosa nggak kalau kita menjalankan itu? Dosa. Nah, ya. Kenapa? Kalau suami tidak sholat, Betul. surga istri itu ada di mana gitu? Sampai semuanya di suami tidak sholat sudah di surga. Itu surganya di mana? Gitu. Surganya ada dalam kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya, kalau suami sudah tidak sholat. Ini marwahan aku kalau di sini malah ibu-ibu juga lebih rajin suaminya sebetulnya daripada ibu-ibunya. Ya. Mana? Istrinya dia sendiri. Menurut akan lebih baik itu tetap kita berbicara saja. Diizinkan atau tidak diizinkan, kalau sudah diizinkan kita berangkat itu kita merusak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena proses kebiasaan memang kemarin juga saya ngomong suami kami izinin, kemarin juga saya ngomong suami kami izinin, lalu berikutnya itu sampai tidak ngomong, maka itu tetap berdosa ya. Ya, maksud saya, walaupun suami mengizinkan atau tidak mengizinkan, tetap saja kita berbicara, kita ngomong. Itu maknanya. Insya Allah pada sini mau menjauh di sana. Ini mau kelihatan suaminya juga cuma soleha. Ibu ada sekalian yang saya hormati, ini udah jam 6 kurang seperempat. Insya Allah mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya saja kita bertemu kembali. Jadi karena maghrib barangkali itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat di hadapan kita dan insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pengajian kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ini ya wa kullinya insyaallah al-Fatihah. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwal wa akhir wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan alamin hamdan mubarak ni'amahu wa zakir mansulah ya rabbana alhamdulillah yang bagi jalan dari sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu Itu tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Ujang Zainal Mutakin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya dapat bermanfaat